Kali ini kita akan membahas drama yang berjudul Splash Splash Love. Drama ini bercerita tentang seorang siswi SMA yang berteleportasi ke era Joseon dan jatuh cinta kepada sang raja. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ini ringkasan alur drama Splash Splash Love. Drama dimulai dengan seorang siswi yang bernama Jang Danbi yang diperankan oleh Kim Seol-gi yang merupakan salah satu siswi SMA di sekolahnya. Dirinya dihadapkan di mana ujian SAT semakin dekat, lalu bidang yang sangat tidak dirinya sukai ikut diujikan, yaitu pelajaran matematika. Di rumah, sambil menonton drama kerajaan Korea, ibunya menceramahi Danbi tentang masa depannya. Muak dengar ocehan ibunya, Danbi pergi bersama temannya bernama Sohyun. Mereka pergi refreshing, karaoke, akhirnya makan di supermarket semacam Sevel. Sambil makan, mereka pun curhat dan meratapi nasib nantinya jika gagal dalam ujian dan tidak memasuki universitas terbaik. Hari ujian pun tiba, alih-alih membawa buku, Danbi malah membawa makanan instan di tasnya dan beralasan bahwa itu untuk temannya. Malas berdebat, akhirnya ibunya menyemangati Danbi, namun tak disangka hari itu hujan deras. Danbi yang sudah turun dari bus baru sadar bahwa payungnya ketinggalan di dalam bus. Mau tak mau, Danbi akhirnya hujan-hujanan pergi ke sekolah. Sesampainya di gerbang, Danbi merasakan stres luar biasa. Sohyun melewati kelasnya dan melihat bahwa meja Danbi kosong. Ternyata dirinya sedang merenung di taman sambil hujan-hujanan. Saking frustasi dengan ujian, dirinya menginginkan untuk menghilang. Dan entah apa yang terjadi, pandangannya beralih ke genangan air hujan di depannya. Scene beralih di zaman Joseon, di mana istana sedang melakukan ritual hujan karena musim kering yang berkepanjangan. Langit tiba-tiba mendung bersamaan dengan Danbi yang melompat masuk ke dalam genangan air tersebut. Tenggelam semakin dalam dan akhirnya secara tiba-tiba Danbi sudah berada keluar dari tempayan air ritual di zaman Joseon dan merasa bingung dengan pemandangan di depannya. Orang-orang menatapnya mencurigakan. Berbekal ingatannya waktu nonton drama Joseon bareng ibunya, untuk menyelamatkan dirinya, Danbi berpura-pura menjadi titisan surga yang akan mengatasi kekeringan di negeri tersebut. Akting yang dilakukan agar mereka mempercayai perkataannya akhirnya berhasil dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Dalam misi kaburnya, Danbi berpura-pura menjadi kasim istana dan mengikuti rapat. Di sana diketahuilah bahwa raja merupakan orang yang berambisi terhadap matematika, dikarenakan zaman itu belum maju sama sekali dan sedang mencari seorang ahli. Setelah rapat, Danbi mencoba melarikan diri tetapi tidak tahu kemana arah yang menjadi tujuannya. Danbi akhirnya tertangkap oleh pengawal raja dan bertemu dengan sang raja. Melihat pakaiannya dan barang yang sangat asing, dirinya dicurigai merupakan utusan Ming. Danbi akhirnya mengakui bahwa dirinya dari masa depan dan datang karena fenomena aneh saat sedang hujan di masanya. Akan tetapi, raja tidak percaya padanya. Karena nyawanya terancam, Danbi mengaku sebagai seorang ahli matematika kepada raja. Tidak asal percaya begitu saja, raja menguji Danbi dengan memberikan soal Pitagoras. Karena Pitagoras merupakan matematika dasar di masanya, jadi Danbi bisa mengerjakan soal tanpa halangan. Dan akhirnya Danbi mendapatkan kepercayaan sang raja. Sang raja meminta Danbi untuk menjadi guru matematikanya. Karena rambutnya terikat, membuat seluruh orang pada zaman itu salah paham, lalu menganggap Danbi sebagai pria dan mendandaninya sebagai kasim. Sesi pelajaran mereka akhirnya dimulai. Berhari-hari Danbi mengajari raja pelajaran matematika. Adegan beralih di malam hari di mana sang raja menemukan sebuah onigiri milik Danbi. Karena bentuknya sangat aneh, raja mengira bahwa onigiri tersebut adalah sebuah bom. Namun saat dilempar, tidak ada yang terjadi dan membuat raja salah tingkah. Hari tes ujian pun tiba, di mana jika raja gagal menjawab soal matematika, maka akan dihukum dengan jitakan di dahinya oleh Danbi. Di tengah ujian berlangsung, ratu tiba-tiba datang berkunjung ke kediaman raja. Danbi melihat ratu dan wajahnya mengingatkannya kepada Sohyun, teman di masa depannya. Setelah kunjungan ratu usai, mulailah sesi makan malam raja. Mendengar perut keloncongan Danbi, raja mengerjai Danbi hanya untuk melihatnya makan saja. Danbi ngambek lalu meminta untuk ke dapur kerajaan.
Di dapur istana, Danbi memasak topoki instan pedas yang berada di dalam tasnya dan membuat raja ketagihan dengan makanan dari masa depan itu. Lalu terlahirlah topoki di masa Joseon dan menjadi makanan khas kerajaan. Pagi harinya, raja sakit perut karena memakan makanan pedas dan mencurigai Danbi menggunakan guna-guna di makanannya. Danbi menjelaskan proses terjadinya sakit perut dan meyakinkan raja tentang hal itu. Mengetahui Danbi tahu banyak hal terkait ilmu pengetahuan dan kesehatan, membuat raja terkesima dan meminta Danbi untuk mengajari para tabib berbekal dengan pengetahuan sekolahnya dari masa depan, dan akhirnya terbitlah beberapa buku kerajaan. Waktu berlalu, raja dan Danbi semakin dekat dan ratu memperhatikannya. Karena malam pertama selalu gagal, ayah ratu menggunakan hal licik dengan menambahkan bubuk perangsang ke makanan topoki raja. Namun tak disangka, raja memberikan topoki tersebut kepada Danbi, dan Danbi makan tanpa rasa curiga. Malam harinya ratu datang, Danbi pun segera bersembunyi. Mengira obatnya akan segera bereaksi, ratu tanpa ragu ingin melepaskan bajunya, namun digagalkan oleh raja. Danbi tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah merah terpengaruh oleh obat, dan menghampiri ratu sambil memanggil nama teman masa depannya. Melihat itu, ratu syok karena obatnya salah sasaran dan akhirnya pergi dengan kecewa. Danbi yang sedang dalam reaksi obat menjadi mengigau dan tidak terkendali, membuat raja terheran-heran. Ratu yang belum jauh dari kediaman raja mendengar suara racauan Danbi dan membuatnya curiga hubungan keduanya. Mendengar kegagalan malam pertama anaknya, membuat ayah ratu menjadi marah dan menganggap raja menghina anaknya. Ayah ratu kemudian memerintahkan menangkap Danbi dan menyiksanya. Namun, Danbi dibebaskan karena bantuan raja, dan memberikannya tugas di luar istana untuk mengatur waktu walaupun tidak bisa kembali ke dalam istana karena insiden ratu. Danbi kembali belajar dengan keras dan mencari tahu dengan segala pengetahuannya dari masa depan, dan akhirnya Danbi berhasil memecahkannya. Hujan tiba-tiba turun, raja bergegas menemui Danbi, mengingat kalau Danbi hanya bisa kembali ke masanya jika terjadi hujan. Namun raja tidak menemukannya dan mengira Danbi sudah pergi. Ternyata Danbi menyelinap ke istana dan menunjukkan hasil penemuannya kepada sang raja dengan bangga karena pencapaian usaha keras pertama kalinya berhasil. Sang raja yang mulai punya perasaan kepada Danbi pun merasa senang kembali bertemu dengannya. Akhirnya raja pun memeluk Danbi dan drama pun bersambung.